Alhamdulillah Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua pemuda membunuh tetangganya akibat dendam adiknya sering dihina. Emak-emak jadi korban pencopetan dalam kerumunan kampanye. Hilang, Bu. Tadi pas rebutan. Iya, rebutan tadi. Aku mau keluar. Isinya apa? Menilik tempat wisata air terjun Talang Rabun di tengah hutan. Sekali berbuat, dua keuntungan yang didapat. Ya, inilah yang kini dilakukan banyak warga desa Lombok, Kecamatan Lombok, Seminung, Lampung Barat yang sedang menggencarkan menanam pohon alpukat di pekarangan rumah. Selain rumah jadi teduh, hasil panen buah alpukat juga bisa diandalkan menopang ekonomi sebab harganya yang stabil. Harga alpukat kualitas tertinggi mencapai Rp27.000 per kilogram dan terendahnya hanya Rp3.000 per kilogram. Ada beberapa jenis alpukat di desa Lombok, antara lain jenis siger, mentega, lokal, dan racuk. Warga masih terus mengembangkan jenis siger karena satu buahnya bisa mencapai berat 1 kilogram. Kalau manfaatnya banyak sih kalau di depan rumah. Pertama, pengambilan pemandannya dekat, tidak terlalu jauh, ya nggak terlalu banyak modal. Keduanya, ya bermanfaat untuk lingkungan rumah juga, untuk pelindung juga boleh di depan rumah. Ada berapa batang di rumah kita, Bu? Dari depan rumah sampai belakang rumah ada 50 batang. Mensosialisasikan kepada masyarakat Pekon supaya fokus nanam pokat di depan rumah masyarakat dan di belakang rumah masyarakat. Adapun tujuannya, yang pertama, toh kalau nanti kita waktu pembayaran pajak bumi bangunan, kalau memang pokoknya udah buah sehingga kita tidak kesulitan untuk membayar itu, bisa ngambil dari buah pokat yang kita tanam. Jika musim panen, dalam sebulan produktivitas alpukat dari desa Lombok mencapai ribuan ton. Selain pasar lokal di Lampung, para tengkulak juga menjual alpukat hingga ke berbagai kota di Sumatera dan Jawa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Beginilah kesibukan Muhammad Toib, warga desa Lubuk, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Hampir setiap hari, ia mencari dan mengumpulkan berbagai jenis akar pohon yang sudah mati untuk dijadikan bahan karyanya membuat akuariumscape. Akar kering merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan akuariumscape. Akar berfungsi untuk pemanis di dalam akuarium yang digabungkan dengan media lain seperti pasir laut dan bebatuan. Akar kemudian ditempeli dengan daun palsu berbahan plastik agar terkesan seperti pohon besar. Karena limbah yang kita gunakan adalah limbah alam. Nah, ketersediaannya banyak gitu. Sehingga untuk jangka panjangnya yang memungkinkan lebih lama. Dan kemudian lagi dari kalangan yang nggak paham masalah aquascape atau fungsinya, bisa kita libatkan sebagai penghasilan tambahan gitu.
Akuarium buatan Muhammad Thoyib dijual kisaran 3 hingga 10 juta rupiah per unit, tergantung ukuran dan permintaan ikan hias yang dipesan. Karena selain nilai seninya yang memang sangat luar biasa, ini juga bisa buat kalau di rumah buat tenang, bisa lebih tenang, kita ngelihatnya adem, enak. Harganya kan cukup lumayan nih Bang. Enggak masalah sebenarnya. Dan masalah nabung, kalau memang suka ya kita nabung, jadi pelan-pelan. Untuk pembuatan satu akuarium, Muhammad Thoyib membutuhkan waktu 5 sampai dengan 15 hari. Akuarium dengan desain pemandangan hutan belantara di dalamnya terdapat air terjun yang paling banyak diminati konsumen. Akuarium buatan Muhammad Thoyib kini telah terjual ke berbagai daerah di Lampung. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Hai para pecinta tantangan dan wisata ekstrim dan alami, kalian bisa mencoba datang ke air terjun Talang Rabu nih. Lokasinya masuk di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Karena lokasinya yang cukup sulit dijangkau, air terjun Talang Rabun masih jarang dikunjungi. Tak heran para petualang menjulukinya surga tersembunyi di Pesawaran. Apalagi air terjun ini dikelilingi Gunung Betung dan Sukma Ilam, semakin menambah indah keasriannya. Untuk sampai ke air terjun setinggi 30 meter ini, pengunjung harus melewati jalan bebatuan hingga jalur setapak kebun dan hutan. Untuk itu dibutuhkan fisik prima untuk menaklukkannya. Perjalanannya seru sih, banyak yang menantang juga di jalurnya, karena jalurnya belum begitu bagus ya, masih jalur-jalur kebun yang banyak tanah dan batu gitu. Kalau untuk air terjunnya cukup bagus, saya suka. Jadi ada kendala nggak tadi Bang selama perjalanan itu tadi? Untuk kendala ada, karena musim hujan, jadi jalanannya sedikit becek. Tempatnya menarik. Ya air terjunnya juga bagus, bersih. Cuman ya minusnya karena aksesnya yang sulit, jadi areanya sepi pengunjung. Tapi terbayar ya, maksudnya Terbayar. perjalanan kita susah Terbayar. payah sampai ke sini dengan pemandangannya ya. Ya terbayar. Bagi yang tidak ingin jalan kaki, pengunjung bisa naik ojek dengan tarif Rp200.000 untuk perjalanan pergi dan pulang. Lalu jalan sekitar 200 meter dan setelah membayar uang masuk Rp15.000, pengunjung bisa menikmati sejuknya surga tersembunyi ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.